Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sebentar, mohon izin pasang ini dulu. Baik, Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama kembali hadir dalam kegiatan Stadium General, dan ini Stadium General yang ke berapa ya, lupa lagi, kesekian kali dari Hasmi dan Elsi. Kita akan bersama-sama menyimak satu pembahasan tentang ilmu goib atau bahaya ilmu goib. Karena diingatkan waktunya terbatas sekali Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang dimaksud dengan ilmu goib dalam pembahasan kita itu bukan seperti tadi yang disampaikan atau dibacakan oleh qori kita, wa indahu mafatihul ghaib, bahwa di sisi Allah ilmu gaib, pengetahuan tentang yang gaib hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud adalah ilmu gaib yang Bapak Ibu bisa lihat dalam layar, kelihatan mungkin ya. Kurang gede enggak, Bu? Pak? Cukup ya? Segini ya. Baik. Kita akan bersama-sama, karena ini dipandang penting Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu Hasmi berusaha untuk mentarbiyah umat supaya tidak terjatuh pada hal-hal yang seperti ini. Yang ini tidak sedikit banyak dipelajari oleh kaum muslimin atau sebagian daripada kaum muslimin. Mungkin mereka tersubhat ya, atau tersamarkan gitu ya, atau mereka mengira bahwa ilmu yang mereka pelajari itu adalah ilmu Islam. Nah, sehingga ini perlu disampaikan kepada umat, dan insya Allah saya percaya Bapak dan Ibu sekalian sudah faham secara globalnya, barangkali begitu ya. Baik, poin yang pertama, ilmu gaib yang dimaksud adalah ilmu yang memberikan seseorang kemampuan luar biasa, atau istilahnya supranatural adikodrati. Seperti apa? Ilmu kebal ya, baik kebal senjata, kebal api, kebal air panas, air keras dan lain sebagainya, ataupun kemampuan luar biasa, kemampuan untuk menyerang, melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Begitu kan? Sempat viral juga kemarin terbaru, ibu-ibu berkerudung juga gitu ya. Ya mungkin apa istilahnya ya, demonstrasi gitu ya, atau show. Ya, jadi ada orang yang mencoba menyerang kemudian mental. Nah begitu, itu diantaranya. Kemudian menjadikan seorang musuh membeku, belum apa-apa ditunjuk doang langsung kaku dia, atau terpental tadi ya. Kemudian meringankan tubuh, bisa terbang atau berjalan di atas air, hipnotis, yang dalam tanda kutip ini hipnotis yang sihir, dan yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dalam pembahasan kita, dan ini berbahaya. Kita akan lihat nanti argumen-argumennya ya. Baik, paragraf yang kedua, ilmu seperti itu didapat dengan cara mempersembahkan suatu bentuk peribadatan kepada setan bangsa jin. Ini biasanya atau bisa dipastikan seperti ini. Meskipun guru kita misalkan atau sang guru itu di hadapan muridnya tidak memperlihatkan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian ini terjadi kesyirikan. Kalau begini ya, yang kesyirikan itu jelas bahayanya di pembahasan yang lalu dan di pembahasan taklim yang lain sering disebutkan tentang
bahaya kesyirikan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, kemudian ilmu-ilmu gaib tersebut adalah cabang daripada sihir dan pelakunya termasuk boleh dikatakan tukang sihir. Ya, karena bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa di luar kebiasaan atau kemampuan manusia. Baik, ilmu-ilmu seperti itu didapat dengan mempersembahkan atau persembahan kepada jin. Kita lihat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Makasih. Ya. Baik, nah ini saya mengutip atau menyalin satu berita dari media resmi merdeka.com. Ya, ini peristiwanya tahun 2012 Pak ya. Peristiwa kenapa tali pocong dijadikan jimat pelaku kejahatan saat beraksi. Baik, ini kasus komplotan pencuri sepeda motor di Depok yang kebal senjata tajam. Jadi pelaku pencurian atau pencuri sepeda motor ini kebal senjata tajam, tidak mempan dibacok, mungkin tidak mempan ditembak gitu ya. Saya bacakan, ahli spiritual Ari menuturkan pelaku kejahatan kerap kali menggunakan jimat tali pocong saat beraksi. Jadi kalau sudah disebut jimat ini berarti syirik. Ini sepakat kita. Biasanya, nah ini maksudnya dari satu kalimat saja bahwa orang yang kebal itu jelas itu pasti menggunakan hal-hal yang seperti ini. Kalau enggak di belakangnya dia sebelumnya melakukan ritual-ritual. Nah baik, biasanya jimat itu diselipkan di dalam dompet atau di saku celana. Diakuinya tidak semua orang bisa memiliki jimat itu, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkannya. Ya, nah ini pernyataan beliau seperti itu. Baik, sepengetahuannya tali pocong yang didapat atau yang dapat digunakan sebagai jimat adalah tali dari jenazah yang bersih semasa hidupnya. Jadi orang yang baik-baik yang mati itu baru tali pocongnya bisa dijadikan jimat. Biasanya lagi mereka mengincar orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon, ya, karena arwah mereka akan membantu pekerjaan si pelaku kejahatan. Ini ungkap Pak Ari tadi, ahli spiritual. Biasanya juga jimat tali pocong didapatkan sebelum arwah manusia berusia 40 hari. Jadi begitu dikubur sebelum 40 hari, makanya di daerah tertentu yang rawan pencurian atau pembongkaran makam seperti ini suka dijaga Pak, dirondain gitu ya, apalagi dengan ciri-ciri kematian yang seperti itu, malam Jumat Kliwon ya, perempuan, orangnya bersih, maksudnya orangnya baik. Nah ini bisa dijadikan target dibongkar untuk diambil tali pocongnya ya. Arwah perempuan juga paling kuat. Kejadian ini paling banyak di daerah Jawa dan Karawang. Nah, ini beritanya begitu ya. Baik, nah ini kita coba lihat yang di blok kuning. Apabila seorang sudah mendapatkan jimat, ada mahar yang harus dibayarkan setiap tahun. Jadi kalau udah dapat itu jimat, setiap tahunnya ada mahar. Kalau jimat itu mau berfungsi, gitu ya, mau bekerja gitu. Ini sebagai imbalan hasil kerjasama antara arwah dan pelaku kejahatan. Nah, arwah itu siapa kalau bukan jin? Kan begitu. Nah, ini beliau mengatakan lagi, Pak Ari ini mengatakan lagi, sesajen ayam hitam. Ayam apa? Cemani. Oh, ibu-ibu hafal. ayam hitam dan kembang 7 rupa, ya. Karena nantinya mereka akan bekerja kembali setelah diberikan mahar. Ini sudah jelas bukan Bu? Jadi ya begini, orang-orang yang kebal itu di belakangnya itu ada hal-hal mistis seperti ini. Ya, ini. Nah, baik. Kita kembali ke file yang ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada subhat di sini, ya. Subhatnya apa? Tapi kan ada ilmu-ilmu gaib dari ilmu putih, dari ilmu Islam.
Ya, biasanya begitu enggak? Ya, kita akan lihat, kita akan buktikan. Ya, kita ke file yang lain. Ini judulnya bagaimana cara memperoleh ilmu kebal. Masih dari merdeka.com. Ya. Nah, ini biasanya liputan yang real di lapangan. Jadi apa istilahnya? Wartawan itu biasanya reportase atau meliput langsung kepada si praktisi ini. Menurut konsultan spiritual namanya Pangeran Sukmajati, ya, ilmu kebal itu adalah ilmu batin atau ilmu goib yang berfungsi untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam. Dalam hal mempelajari ilmu kebal biasanya ada ritual tertentu seperti apa? Puasa, wirid, meditasi dan lain sebagainya. Ya. Baik. Lalu bagaimana ilmu kebal itu diperoleh? Apakah menggunakan mantra tertentu atau ada ritual yang harus dilakukan atau dilalui? Nah, kata Pak Sukma ini, dia mengatakan untuk mendapatkan ilmu kebal itu tingkatannya tergantung ritual yang dilakukan. Biasanya makin sulit atau makin lama ritualnya, ilmu kebal yang diperoleh itu makin tinggi. Jadi makin sulit ritual atau segala macam persembahan ataupun apa itu, atau makin lama, maka ilmu kebalnya makin kuat gitu ya, atau makin tinggi levelnya. Nah, guru besar Padepokan Inti Semesta ini juga menjelaskan jika dalam ilmu kebal hitam biasanya diperoleh kekuatannya dari jin. Ini jelas kalau ilmu kebal hitam itu diperoleh dari jin. Nah, dia mengatakan mantranya beliau tidak bisa menyebutkan, ya. Sedangkan ilmu kebal putih, kita perhatikan ini, mantranya adalah dengan menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim yang diamalkan sekian ribu kali, ya, ribuan kali dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, begitu terus, ya. Nah, pada intinya kata Pak Sukma ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pangeran Sukma kemudian menjelaskan ilmu kebal putih dilakukan dengan cara berpuasa atau dengan berzikir. Nah, di sini titiknya kita akan melihat, ya, di poin-poin ini jelas ini bukan dari ajaran Islam, ya, meskipun bentuknya puasa. Biasanya ada yang 1 hari, 3 hari, ada yang berpuasa 7, 21, 40 hari, bahkan ada yang 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Ada juga yang puasa, ada juga yang tanpa puasa, yaitu melalui wirid yang zikirnya itu ratusan kali atau ribuan kali, dimulai dengan di hari Rabu misalkan selama 7 hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya katakan ini bukan dari ajaran Islam meskipun bentuknya puasa, bahkan wirid gitu ya. Nah, sebab begini, kita lihat, benarkah Islam itu mengajarkan puasa sampai 40 hari, bahkan sampai 1 tahun? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada puasa Ramadan paling banter 1 bulan 30 hari atau 29. Kan begitu. Nah, sedangkan ini, ajaran ini, ya, sampai 40 hari wajib ini sampai 1 tahun. Nah, maka ini jelas menyelisihi daripada ajaran Islam. Belum lagi kita lihat untuk ilmu kebal level rendah, Pangeran Sukma menjelaskan bisa dilakukan dengan berpuasa 1 hari dan dilakukan di hari kelahirannya. Nah, mengait-ngaitkan puasa dengan hari kelahiran ini pun bukan dari ajaran Islam. Selain itu, guru pembimbing akan memberikan mantra. Ya, ini rahasia nih mantranya. Guru pembimbing akan memberikan mantra kepada muridnya. Hanya saja ilmu kebal
level rendah ini harus membacakan mantra saat ingin menggunakannya. Biasanya mantranya itu mantra-mantra yang tidak jelas, ya, mungkin dul gondal gandul apalah gitu. Nah itu yang pada hakikatnya itu manggil jin, khodam atau jin gitu. Biasanya seperti itu. Mantra-mantra itu memang suka nggak jelas, nggak bisa dipahami. Begitu. Makanya kalau dukun-dukun itu komat kamit, kalau kita dengerin, kita simak pun kita nggak akan paham itu. Yang paham dia sama jinnya. Ya. Baik. Masih ada sampai sini nih. Oke. 7 hari itu kategori sedang. Jadi kalau puasa 7 hari ilmunya sedang, ya. Kemudian kalau di atas 7 hari seperti 21, 40 atau 41 hari, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, itu dikatakan sudah level tinggi. Ilmu kebal seperti ini tidak sepenuhnya berhasil, butuh keyakinan besar untuk melakukannya. Pangeran Sukma menambahkan jika ada ritual khusus untuk memupuk keyakinannya. Ya, ini kan ngeri ya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita, anak-anak kita, generasi kita terjatuh atau suka hal-hal yang seperti ini. Sebab ini sangat dekat sekali dengan persekutuan bersama jin setan gitu ya. Baik, kembali ke laptop ya. Sedangkan Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan di poin ini. Sejarah membuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum itu tidak kebal senjata. Betul Pak, Bu? Betul. Ya, kita lihat lagi ke file yang sebelah. Ya, saya bacakan supaya jelas ya. Rasulullah dan para sahabat tidak kebal senjata, sehingga pada suatu peperangan beliau dan para sahabat pun terluka. Kalau kebal senjata berarti tidak mungkin terluka. Nah ini terluka, bahkan banyak yang gugur terkena tebasan ataupun sabetan senjata tajam, baik itu pedang, tombak, panah, gitu kan? Kalau Maryam belum ada saat itu. Banyak yang gugur Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat, dikisahkan saat perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sadar beliau tidak kebal, beliau menggunakan baju besi, bukan malah telanjang dada, ya, menantang lawan yang membawa senjata tajam, enggak. Dan menggunakan pelindung kepala, helm perang, gitu kan. Namun beliau berdarah-darah dalam peperangan tersebut, tetap terkena ya tebasan pedang, tusukan pedang, tombak dan lain sebagainya. Dari Sahal, semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala pecah pelindung kepala Nabi, jadi helmnya itu pecah, Rasulullah SAW dan wajah beliau berdarah dan pecah gigi seri beliau. Sahabat Ali radhiyallahu anhu bolak-balik mengambil air dengan menggunakan perisai sebagai wadahnya, dan kemudian Fatimah mencuci darah beliau yang ada di wajah beliau. Tatkala Fatimah melihat darah semakin banyak mengucur, ya, maka Fatimah pun mengambil hasir, ya, semacam karpet yang terbuat dari daun ini untuk menutupi luka beliau dengan robekan karpet itu supaya darahnya tidak mengalir. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau terluka, ya, tidak kebal senjata. Nah, kemudian saat beliau berdakwah ke Taif, ingat sekali ini, kisah ini masyhur sekali Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa ketika beliau berdakwah ke Taif, datang ke sana, ya, datang ke pasar-pasarnya, ke kaum-kaumnya, kemudian menyampaikan dakwah Islam, yang ada bukan sambutan hangat, tapi justru dilemparin dengan batu, sehingga kaki beliau berdarah-darah, sampai beliau mengatakan hari itu adalah hari yang paling berat menurut beliau. Sampai jalan pun nggak tahu kemana arahnya, begitu. Dikisahkan begitu, Pak.
Ya, beliau berdarah-darah dilempar batu. Sampai-sampai malaikat pun menawarkan, ya kalau seandainya engkau mau, ya kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, saya bisa menimpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Namun beliau dengan bijaksananya, ya, dengan kelembutannya, tidak, jangan. Justru saya berharap dari mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Dan demikian betul kemudian apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Baik, dalam riwayat sahabat Rasulullah tidak ada yang kebal senjata. Begitu banyak mereka yang terluka dan terbunuh dalam peperangan jihad melawan orang-orang kafir. 14 sahabat gugur dalam perang Badar. 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Ya, berarti ini mereka tidak kebal senjata. Yang lainnya sama, ini banyak sekali kisah-kisahnya. Ya, artinya saya singkat saja. Nanti Bapak dan Ibu di internet sudah banyak hal-hal yang seperti ini informasinya. Jadi intinya dalam Islam itu tidak ada ilmu kebal. Begitu ya. Kalau seandainya Islam mengajarkan itu, ya, dan Rasulullah beserta sahabatnya itu sangat membutuhkan kebal badan saat itu, pastinya beliau sudah mengamalkan terlebih dahulu. Ya, real perangnya itu 1 lawan 1, bukan 1 lawan 1, berhadapan-hadapan langsung. Ya, bukan perang model zaman sekarang mungkin dari jauh, ya, main tembak gitu ya. Kalau di zaman itu berhadapan-hadapan, pedang ya pedang, panah ya panah, tombak ya tombak gitu. Jadi sangat dibutuhkan kekebalan dari senjata tajam ini. Akan tetapi beliau tidak mengamalkannya. Artinya memang bukan dari ajaran Islam. Baik. Kemudian si guru spiritual, tukang sihir tadi yang mempunyai ilmu kebal dan menjadi guru. Nih kan belum apa-apa udah mohon maaf. Ini niat kajian apa enggak? Baru duduk perasaan saya. Udah waktu habis ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini intinya, ini ada hal ilmu kebal yang didapat dari pengisian. Ya, pengisian juga begitu ya, Bapak dan Ibu. Meskipun yang diisi itu tidak ngapa-ngapain, dalam arti tidak melakukan ritual-ritual, tapi ada yang hanya diisi dari belakang, ditempel tangan sang guru ke muridnya. Kemudian setelah itu, ya, dengan lihainya si murid ini kemudian bisa menerapkan jurus-jurus gitu kan, jurus-jurus, atau jurus harimau, jurus ini, jurus itu gitu ya. Kemudian juga bisa tenaga dalam. Nah, meskipun dia tidak melakukan ritual di belakangnya, tapi dari sang guru itu, pengisian itu seolah-olah sedang mengikatkan itu jin kepada yang diisi itu. Dan ini sama bahayanya. Ya, artinya orang yang diisi itu berarti dia diikat dengan seorang jin. Siapa lagi yang bisa menggerakkan jurus-jurus kalau bukan ada makhluk yang tak kasat mata tadi gitu kan? Nah, logikanya kan begitu. Ya. Nggak pernah belajar ilmu bela diri, nggak pernah belajar apa-apa, diisi, tiba-tiba dia bisa melakukan jurus-jurus yang luar biasa, bahkan bisa loncat dengan loncatan yang tinggi, atau mungkin boleh dibilang bisa terbang, bisa tenaga dalam, bisa menjatuhkan orang dari jauh, geletak gitu kan. Nah, ini apalagi kalau bukan diikatkan dengan bangsa jin seperti itu. Ini ada contoh, mohon maaf ya. Ini semuanya ada di berita resmi, cuman saya sengaja samarkan karena memang bukan maksud kita untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi intinya jujur dan tulus bahwa Hasmi ingin mengajarkan kepada umat supaya tidak terjatuh pada hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat dekat dengan kesyirikan, atau bahkan ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ini pun begitu, ini diisi ilmu kebal, siap hadapi kelompok makar. Ini perguruan tinggi tertentu ya, seperti ini. Ya, orang-orang yang biasa-biasa gitu ya, tapi diisi begitu ya. Kemudian ini pun sama. Saya sempat nonton dari
awal sampai akhir memang dibalut dengan zikir-zikir yang seolah-olah islami gitu ya, dan yang lain sebagainya ya. Nah ini baik, karena waktunya sudah habis di sesi yang pertama, nanti insya Allah setelah ini Bapak dan Ibu kita akan ngopi dulu, coffee break namanya gitu ya. Nanti baru setelah itu dilanjut sesi yang kedua, padahal baru lagi hangat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu. Saya kembalikan kepada Al-Akh untuk dipandu acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Waktunya terlalu cepat ngopinya nih, Ari. 5 menit mana cukup ya, Pak ya. Biasa anak muda ini lagi semangat-semangatnya cepet, serba cepet. Bisa sambil dinikmatin kopinya, tapi hati-hati jangan sampai tumpah ya, Ibu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini kita, kalau bahasa saya sat-set aja ya Bu ya Pak, biar cepet gitu. Tapi intinya memang pembahasannya sebenarnya seputar itu aja. Yang ketiga, poin yang ketiga ya, bisa diperhatikan di situ. Sang guru kalau tadi dengan ilmu kebalnya dia melakukan hal-hal yang seperti itu, bekerja sama dengan jin dan lain sebagainya, ini sudah pasti adalah seorang musyrik. Sedangkan muridnya itu dia rentan sekali akan terbawa ke arah sana. Ya, untuk itu hal-hal yang seperti ini jangan sampai kita dekatin. Ya, nggak usah sok-sokan pengen kebal, pengen hebat, pengen punya tenaga dalam tanda kutip buat apa gitu kan. Insya Allah kalau kita menjadi orang baik, berlaku baik, berakhlak baik, insya Allah aman dimanapun kita berada. Betul Pak, Bu? Aman insya Allah. Yang keempat, untuk menutupi kesyirikan mereka, ya mereka ini mengklaim bahwa ilmu gaib ini datang dari Allah secara langsung atau dari para malaikat. Mereka juga memberikan ilmu ini dengan nama-nama seperti ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu syariat, ilmu putih, dan yang semacamnya. Padahal ilmu-ilmu itu jelas itu adalah ilmu setan, karena didapatkan dengan cara-cara yang seperti tadi dijelaskan. Bahkan yang mengklaim ilmu putih pun ternyata putih dalam tanda kutip ya. Dan perlu diketahui bahwa penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu justru sangat disukai oleh iblis. Ya makanya Bapak dan Ibu hati-hati kalau misalkan tidak boleh kita mengamalkan hal-hal yang menurut kita baik padahal itu bukan ajaran Islam. Nah, iblis suka banget kayak gitu tuh. Jin setan itu suka yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang sama jin itu dibantu. Misalkan kita coba-coba nih ngamalin satu ilmu, tadi puasa 40 hari gitu kan. Bahkan ada yang puasa nggak buka-buka setahun misalkan. Nah kemudian zikirnya banyak-banyak, zikir yang nggak disyariatkan misalkan. Nah itu jin senang dengan hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang jin itu datang ke dia. Itu sebenarnya memanggil jin. Nah kemudian dia sama jin dibantu, mau kebal, mau bisa nyembuhin orang sakit, mau hebat dan lain sebagainya. Maka itu hati-hati ya. Nah yang kelima, para pelaku ilmu setan ini selalu melahirkan nama-nama baru untuk diri mereka dengan tujuan untuk mengelabui umat ya. Di antara nama yang sering dipakai ahli hikmah, ahli supranatural, guru spiritual, ahli hipnotis, paranormal, mentalis, spiritualis, metafisikian, magician, dan lain sebagainya ya, banyak istilah-istilah itu gitu. Yang keenam, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, di tahun-tahun terakhir ini muncul fenomena baru ya, mungkin sekarang masih banyak di tayangan YouTube yang menggambarkan para tukang sihir itu melawan para dukun jahat. Dengan vulgar mereka mempertunjukkan ilmu kedikdayaan tadi seperti yang telah dijelaskan ya, untuk melawan para dukun.
Jadi seolah-olah ilmu hitam dilawan ilmu putih gitu. Nah itu banyak di tayangan-tayangan, terlepas Bapak dan Ibu, tapi kadang yang seperti itu ada, itu sekedar konten, jadi sudah settingan. Dan kalau kita jeli melihat, wah ini memang settingan gitu. Tapi settingan itu seolah-olah menggambarkan bahwa si ustadz ini punya ilmu seperti itu, hebatnya gitu. Itu kan berarti seolah-olah mengajak bahwa ayo para kaum muslimin, ya kalian juga bisa seperti saya, punya ilmu hebat, bisa istilahnya punya tenaga dalam, adu ilmu sama dukun, dukunnya di sana, kita di sini, begini, dukunnya kalah. Nah itu ilmu apa gitu kan? Nah begitu. Dan ini seolah-olah itu ilmu putih. Padahal tadi ilmu putih pun kalau kita kupas ternyata di belakangnya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Baik, yang ketujuh, mereka mengklaim kemampuan mereka dalam melawan para dukun itu dikarenakan banyaknya mereka berselawat ataupun ada bantuan dari khodam. Ya, nanti kita akan lihat pembahasan khodam. Mereka mengklaim bahwa khodam adalah makhluk yang dikirim oleh para malaikat untuk membantu mereka, padahal pada hakikatnya yang mereka namakan khodam itu adalah setan dari bangsa jin yang mereka telah berakad dengannya. Kemarin juga sempat rame di Instagram, di Facebook, di medsos tentang cek khodam, kan begitu ya? Cek khodam, khodamnya apa sih? Khodamnya ular, khodamnya harimau, ya khodamnya tikus gitu kan. Tikus buat apa tikus? Kan begitu. Nah ini bahaya. Kita lihat Bapak dan Ibu, argumen tentang larangan meminta tolong kepada jin, khodam. Yang pertama, jadi punya khodam itu jangan haraplah punya khodam, nanti akan repot sendiri. Yang ada bukan dia melayani kita, tapi kita melayani dia. Betul nggak? Nanti kalau khodamnya minta ini, minta itu gitu kan, minta kopi kan repot gitu kan. Iya begitu, minta kopi, minta kembang, minta telur, minta macam-macam. Nah ini, jadi di dalam Islam ada larangan meminta tolong kepada khodam dari jin. Kenapa? Argumennya yang pertama, meminta tolong kepada jin ini termasuk bahasa syariatnya itu istimta, bahasa Quran, yaitu mencari kesenangan dengan jin. Ya, saling gitu ya. Mungkin boleh dibilang apa? Simbiosis gitu ya, mutualisme. Saling memberikan kesenangan, memberikan manfaat satu sama lainnya. Manfaatnya apa? Jin bantu dia, bantu manusia, manusia bantu jin. Bantu jinnya itu yaitu keinginan jin di apa, kasih sesajen, dikasih ini, kasih itu, atau dikasih bacaan-bacaan gitu kan, tunduk kepada jin. Nah hal ini dilarang secara mutlak di dalam Islam, seperti dalam surat Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjaltalana qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Kita lihat terjemahnya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, manusia dan jin. Dan Allah berfirman, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawanan-kawanan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami, yaitu manusia, telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, yaitu bangsa jin. Nah ini, jadi manusia itu telah mendapatkan pelayanan dari jin, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Maka di sini Allah berfirman, qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Neraka itulah tempat tinggal kalian semua, sedangkan kalian semua kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki lain. Nah ini, jadi Allah itu bukan terus kemudian merestui, meridhoi, ya udah, oh ya nggak apa-apa, silakan kalian saling istimta, saling memberikan kesenangan satu sama lain. Justru Allah langsung vonis kalian semua masuk neraka. Ya artinya ini dilarang di dalam Islam.
ya, untuk tadi bekerja sama dengan khodam gitu ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan dosa ataupun ketakutan. Disebutkan dosa, ketakutan, dosa dan bencana. Nah ini jadi ketika seorang manusia bekerja sama dengan jin, yang ada hanyalah menambah dosa. Dan ini artinya dilarang, begitu ya, karena ada ancaman ini nambah-nambah dosa gitu kan, begitu ya, artinya dilarang di dalam Al-Quran. Alasan yang kedua kenapa kita manusia tidak boleh untuk meminta tolong kepada khodam, keberadaan dan kemampuan jin ini sudah diketahui dari zaman Nabi, bahkan dari zaman dahulu ada jin yang hebat-hebat gitu ya. Nah bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan sebagian mereka yang telah masuk Islam, yang sudah jelas-jelas Rasulullah itu bertemu dengan jin yang sudah masuk Islam, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah meminta tolong kepada jin, padahal mereka, Rasulullah dan para sahabatnya itu menghadapi berbagai kesusahan dalam kehidupan mereka, ya, sulit, banyak musuh, banyak yang membenci, bahkan sampai mau dibunuh, dikejar-kejar, tapi tidak pernah minta tolong kepada jin. Ya, ini menunjukkan bahwa meminta tolong kepada jin ini merupakan perkara yang baru. Di zaman Nabi itu tidak pernah diizinkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dibolehkan. Ya, bukan ajaran Islam. Bahkan tadi dilarang dalam Al-Qur'an. Gitu. Karena akan sangat berpotensi kepada terjerumus pada perbuatan syirik. Nah, meminta tolong kepada jin akan membuka pintu kesesatan dan kesyirikan yang sangat besar. Oke, yang keempat nih, kan jin itu muslim. Nah, anggapan bahwa jin yang diminta tolong adalah jin muslim ini tidak bisa diterima mentah-mentah. Maksudnya sekonyong-konyong nggak boleh langsung kita percaya. Kalaupun kita meruqyah nih, para peruqyah biasanya gitu kan, suka tahu iseng ngajak ngobrol sama jinnya, ya, ditanya nama kamu siapa, nama saya Abdullah misalkan gitu kan, ya, usia kamu berapa, saya 300 tahun gitu, muslim apa kafir, saya muslim. Jangan langsung percaya, ya, orang aja, kita aja berapa banyak orang tertipu, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi muslim, masuk masjid minta sumbangan, dikumpulin dari jamaah, dapat sekian puluh juta, ternyata dia non muslim, pura-pura jadi mu'alaf, ya, kemudian kita tertipu, yang jelas dia orang jahat gitu kan. Nah ini apalagi jin yang kita nggak bisa melihat langsung, yang ngomong gampang banget ngenipu kita gitu kan. Jadi jangan mudah percaya, apalagi kalau misalkan ditanya kemudian jinnya, kamu kalau pengen saya keluar tolong sediakan kopi hitam pahit gitu kan, terus kemudian telur 1 biji, ayam hitam, ya jangan percaya begitu, ya, hajar aja terus gitu kan. Nah jadi kalaupun ini jangan tersubhat, jangan tersamarkan, jangan terpengaruh bahwa jin ini saya dikasih khodam jinnya muslim dari Pak Kiai dalam tanda kutip. Banyak ya yang dikenal kiai di tengah-tengah masyarakat ternyata kiai dukun. Banyak nggak begitu? Ini banyak gitu, kamuflasenya banyak. Makanya hati-hati. Bahkan kadang terang-terangan juga di medsos itu. Ya, tapi kalau kita lihat ini kiai kok begini gitu, kiai kok amalannya begini. Nah itu kita waspada yang seperti itu. Nah pun begitu kalau ada kiai yang seperti itu ya, kemudian ngasih kita khodam, ini khodam muslim, kamu pakai aja. Ya, siap melayani kamu kapan saja. Jangan mau mendingan jauh-jauhin itu. Yang ada nanti ujung-ujungnya kalau kita sudah ketergantungan dengan khodam itu, kalau nggak pakai khodam itu kepercayaan diri kita hancur, hilang, roboh. Ya, mau nggak mau kemudian pakai lagi khodam lagi, nanti lama-lama kalau sudah ketergantungan khodamnya berbalik kepada kita, minta untuk dilayani. Yang pada akhirnya minta ini, minta itu, minta ini sampai minta tumbal, boleh jadi begitu.
Ya, baik. Kemudian dipercepat ini. Timbul pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh para ulama atau orang-orang saleh yang lurus akidahnya, atau oleh para wali Allah yang lurus akidahnya? Kan terjadi itu, ya. Nah, itu disebut dengan apa? Karomah. Tapi hati-hati, jangan kemudian kalau ada orang yang luar biasa kita lihat, ya, di halaman ini ada orang yang tahu-tahu mempertunjukkan diri, dia kebal, dia ini bisa terbang, ya, bisa menghilang. Itu terus kemudian otomatis karomah? Belum tentu. Sebab karomah itu datang kepada orang soleh, orang yang benar-benar soleh. Harus dilihat dulu itu siapa. Kalau ternyata dia nggak sholat juga nggak pernah, gitu kan, baca Quran juga nggak pernah, lawang nggak bisa, ternyata dukun, ya nggak bisa disebut karomah. Ya, karomah itu datang kepada orang soleh, ulama yang benar-benar soleh. Yang karomah itu pun datang itu bukan sewaktu-waktu si orang soleh ini pengen kemudian langsung jadi, enggak. Itu benar-benar pertolongan dari Allah. Kadang-kadang karomah datang itu untuk menolong dirinya, si orang soleh itu, karena sedang dalam keadaan sangat terjepit. Terkadang karomah itu datang untuk menolong agama Islam itu sendiri dalam suatu kaum. Itu datang dengan wasilah seorang soleh, kemudian Allah tolong agama itu sendiri. Nanti akan banyak ceritanya. Nah nih, jadi kejadian luar biasa memang Bapak dan Ibu. Ini kalau kita simpulkan, ini ada 3 macam. Yang pertama mukjizat, yang kedua karomah, yang ketiga ini kejadian luar biasa dari setan, jin, atau disebut sihir. Begitu ya. Nah, kita lihat di slide itu di layar. Kalau bahasa istilah disebut dengan khawariqul adat. Itu hal-hal di luar kebiasaan. Ya, ada 3 kejadian. Mukjizat jelas Al-Qur'an bagian dari mukjizat terbelahnya bulan. Ini kan luar biasa, bisa membelah bulan. Ya. Ini mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Iklan dulu Pak ya Bu. Ini mahasiswa kita nih, panitia ngajarin keropak infak Bapak dan Ibu sekalian nih Bu Haji. Monggo silakan. Jadi alhamdulillah sekarang juga di Kuningan sedang diadakan stadium general seperti ini dari Hasmi. Jadi alhamdulillah ini di sini saya sendiri sudah nggak kehitung berapa kali isi stadium general di sini. Maksudnya saya udah lupa, mungkin lebih dari 6 kali. Belum lagi teman saya atau ustadz yang lain gitu ya. Artinya dari infak jamaah yang hadir di sini, ya minimal sekali kita bisa kontribusi kepada masjid lah gitu ya. Tahu sendiri kan masjid butuh perawatan, butuh kebersihan dan lain sebagainya. Kalau operasional dan lain sebagainya itu infak dari jamaah yang lain. Karena Hasmi alhamdulillah juga punya lembaga infak gitu ya, atau fundraising. Jadi untuk operasionalnya itu ya dari kaum muslimin, kembali kepada kaum muslimin, manfaatnya untuk dakwah seperti itu. Jadi silakan mohon untuk dibantu ya untuk infaknya seikhlasnya saja. Baik, kembali ke materi. Nah, mukjizat yang pertama ini kejadian luar biasa. Terbelahnya bulan, bisa membelah bulan itu kan hal yang luar biasa, yang boleh dibilang hampir mustahil. Tapi ini terjadi kepada Rasulullah SAW. Biidnillah, dengan izin Allah. Kemudian mengeluarkan unta bunting dari dalam batu. Nabi Saleh gitu kan, dari batu keluar unta yang bunting gitu ya. Kemudian tidak hangus dibakar. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tongkat kayu berubah jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Biidnillah, dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian menafsirkan mimpi-mimpi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan lain-lain. Ini mujizat. Singkatnya begitu. Yang kedua, kejadian luar biasa itu dalam bentuk karomah yang tadi disebutkan. Ya, dan ini banyak contohnya. Ya, saya bacakan mudah-mudahan waktunya cukup.
Misalkan di antara karomah yang terjadi itu atau pernah terjadi pada Silah bin Asyam. Kudanya telah mati di perjalanan beliau. Kuda beliau tiba-tiba di perjalanan mati. Ya, kalau mungkin zaman sekarang itu kita di perjalanan bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, tiba-tiba motornya, mobilnya mogok, benar-benar mati. Udah gitu di tengah hutan, coba bayangkan. Ya, di tengah hutan. Ini kudanya mati. Kalau zaman dahulu jelas ini pasti kalau nggak di gurun-gurun pasir ya, di apa namanya, hutan-hutan gitu ya, atau di jalan-jalan yang mungkin jauh dari pemukiman. Nah, lalu Allah menghidupkan kudanya itu kembali sehingga Silah bin Asyam ini bisa pulang dengan kuda tersebut sampai rumahnya. Kudanya mati, tiba-tiba Allah berikan karomah, kudanya hidup lagi. Ya, sehingga Silah bin Asyam ini bisa pulang ke rumahnya dengan kuda tersebut. Nah, sampai ke rumahnya itu beliau bilang kepada anaknya, ambil pelana itu dari kudanya, karena kuda itu titipan, ya, pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil, begitu diambil pelananya, karena sudah selesai, kudanya mati lagi. Ya, karomah jenis ini berarti karomah yang Allah sedang menolong si personal ini, yaitu Silah bin Asyam. Ini terjadi, ya. Kemudian karomah Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita pernah melihat tayangan video ilustrasi ada kuda berlari di atas air, di atas sungai, di atas laut, ini terjadi ternyata. Ya, terjadi. Nah, ini seorang komandan perang, ya, ini dalam sebuah perjalanan menuju peperangan, para pasukan sampai di Daroin, suatu tempat di sekitar Bahrain. Kami mendapati di hadapan kami terbentang sungai yang menghalangi antara kami dan para pasukan musuh. Ketika itu Al-Ala bin Al-Hadrami memanjatkan doa, yang doanya kurang lebih, wahai Allah, Zat yang maha mengetahui, yang maha lembut, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu, kami dalam perjalanan memerangi musuhmu, maka bukalah jalan untuk kami menuju musuhmu. Maka tak terduga Bapak dan Ibu sekalian, kata yang bercerita ini, kami dapat melewati sungai tersebut, bahkan kuda-kuda kami satu pun tidak basah terkena air, sehingga kami dapat berhadapan menyerang musuh. Maksudnya dikatakan dalam versi yang lain itu, kudanya tidak terkena air kecuali kakinya saja, nggak sampai badannya tenggelam berenang, itu nggak begitu. Jadi benar-benar berjalan di atas air. Nah, ini karomah untuk beliau dan pasukannya, orang soleh. Ya, Ashabul Kahfi yang jelas diceritakan dalam Al-Quran, masih ingat banget ya, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, bertakwa kepada Allah, di mana suatu negeri di situ kemudian negeri yang musyrik, gitu ya. Dan pemuda ini kemudian dikejar-kejar oleh pemerintahan katakanlah saat itu. Kemudian mereka berlindung di dalam sebuah goa yang Allah beri karomah kepada mereka. 300-an tahun tidur di dalam goa, tidak mati, tetap hidup. Ya, Allah bolak-balikan badannya ya supaya tidak membusuk. Sebab kalau orang tidur terlentang terus, itu badannya bisa membusuk karena panas dengan tanah gitu ya. Makanya kalau orang sakit, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya pengalaman orang tua saya itu. Jadi kalau orang tua Bapak Ibu stroke, hanya bisa berbaring, ini jangan lupa untuk dibolak-balik tidurnya, jangan terlentang terus. Itu pasti membusuk. Dan orang tua saya, qadarullah ya, abi saya, bapak saya begitu. Ya, akhirnya membusuk bawahnya itu, dan itu banyak terjadi. Makanya harus sering dibolak-balik. Nah, ini Allah bolak-balikan itu sehingga Nabi itu sudah berganti zaman, mereka keluar dari gua, sampai-sampai mau belanja pun ya, ceritanya kan begitu ya. Mau belanja ini uang tahun kapan sama penjualnya, pedagangnya itu. Ya, nah ini karomah kepada mereka. Pernah Umar bin Khattab diberikan karomah. Ya, melihat kalau nggak salah di Irak ya, pasukan yang di bawah kepemimpinan Syariah kalau nggak salah sedang terdesak. Maka Umar bin Khattab sedang khutbah di atas mimbar, tiba-tiba teriak, ya Syariah Jabal, ya Syariah Jabal. Nah, begitu selesai khutbah, para jamaah bertanya,
wahai Amirul Mukminin, tadi ya Anda berteriak ya Syariah Jabal. Maksudnya bagaimana? Ya. Beliau mengatakan saya melihat pasukan perang di sana sedang terdesak, maka saya instruksikan untuk berlindung di balik gunung. Ya, maka Syariah ini pun pemimpin dari pasukan itu mendengar apa yang diteriakkan oleh Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan karomah beliau. Ini ya, saya punya catatan itu, nanti Bapak Ibu kalau mau kisah ini ya, ini silakan bisa nih, ada beberapa poin. Nah, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, ya, kejadian luar biasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah kejadian luar biasa dari setan. Ada mujizat, ada karomah, ada dari setan. Ya. Dan yang luar biasa tadi, tidak meskipun orangnya pakai peci, pakainya putih gitu ya, atau kalau ibu-ibu misalkan pakai jilbab, pakai kerudung, yo ada juga ya yang di itu kadang-kadang sakti gitu ya. Tapi harus dilihat belakangnya seperti apa dia. Ya, kelakuannya setiap harinya, ibadahnya. Kalau dia benar-benar orang soleh dan kejadian saat itu luar biasa dia dapatkan, mungkin boleh jadi adalah karomah. Tapi berulang-ulang dia lakukan itu bukan karomah. Ya, dan karomah tidak bisa dipelajari. Nggak ada ilmu karomah yang bisa dipelajarin. Supaya dapat karomah atau supaya sewaktu-waktu kalau butuh karomah bisa muncul, saya pelajarin begini begitu, nggak bisa, nggak ada. Karena karomah tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini adalah pertolongan untuk mereka. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau realitanya seperti itu, bahwa ilmu-ilmu itu adalah hasil dari kerjasama bersama jin, yang terakhir sekali ini mengingatkan kembali, maka ini sangat bahaya karena itu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Tadi ada ritual, ada mahar, ya, ada minta ini, minta itu, minta ayam, minta mahar pokoknya setiap tahunnya misalkan begitu ya. Maka ini kesyirikan dan dosa syirik itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Yang pertama, dosa syirik itu tidak akan diampuni ketika pelakunya meninggal membawa kesyirikan. Maka hati-hati, jangan sampai masih ada syirik di kita belum bertaubat kemudian meninggal. Ini bahaya sekali. Ini pengingat dari kita. Ya, jangan sampai begitu. Tinggalkan kesyirikan yang ada, bertaubat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Semuanya itu bersihkan kesyirikan, maka insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Gitu ya. Nah ini singkatnya begitu. Saya singkat karena waktunya pasti sebentar lagi habis. Yang kedua, pelaku syirik keluar dari Islam. Bapak dan Ibu sekalian, jadi orang musyrik itu meskipun dia sholat tiap hari, Jumatan setiap hari. Setiap Jumat gitu ya. Kemudian haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kalau dia syirik, musyrik, maka dia orang kafir. Ya. Ini Al-Qur'an yang berkata demikian nih Bapak dan Ibu, lihat nih. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu ya, yang berbuat syirik itu orang-orang kafir. Ya, makanya dikatakan sahibuhu kharijum minal Islam. Pelakunya keluar dari Islam. Salah satu pembatal keislaman adalah syirik, kan begitu. Jadi Islam itu bisa batal Bapak dan Ibu sekalian. Seperti kita punya wudu, Islam bisa batal. Ya jangan tenang-tenang kita sudah dilahirkan dari keluarga muslim, kita muslim muslimah, kemudian melakukan apa saja, enggak. Ini bisa batal dengan perbuatan syirik, itu Islam bisa batal. Yang ketiga, syirik itu dapat menghancurkan amal ibadah yang dia kerjakan. Jadi kalau masih punya syirik meninggal, yaitu habaan mansura semua amalnya. Mau bangun masjid segede masjid ini misalkan ya, atau segede GBK misalkan, segede stadion pun, kalau dia musyrik, nggak ada artinya apa-apa. Makanya pokok utamanya adalah kita bertauhid kepada Allah. Intinya itu. Ya, maka sebaliknya kebalikan daripada syirik, tauhid itu punya keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya, pokoknya kalau bertauhid meninggal, walaupun kita hancur kehidupan kita, tukang berbuat dosa selain syirik, maka insya Allah ada peluang untuk diampuni dan bahkan masuk surga. Tapi sebaliknya, walaupun kelihatannya
kehidupannya orang soleh luar biasa, tapi di belakangnya berbuat syirik. Ternyata ngaji sugi. Ngaji sugi tahu bahasa Jawa? Ngaji sugi, pesugihan. Ya, pengen bisnisnya lancar, pengen tokonya maju, ternyata di belakangnya tiap tahun mempersembahkan ke gunung Selamat misalkan. Nah, padahal di depannya kelihatan orang soleh, Pak Haji, ya, gemar berderma. Tapi kalau di belakang begitu, ya, hancur semuanya. Habaan mansura. Orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Ya, nggak boleh masuk surga, haram masuk surga. Ya, innallaha atau innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Jadi orang-orang berbuat syirik kepada Allah diharamkan masuk surga, tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sekilas ya, ini sebagai pengingat buat kita. Dan di sini tidak menunjuk hidung siapapun gitu ya. Artinya tidak menyalahkan siapapun ya, apalagi sampai menyesatkan orang. Tapi jangan sampai kita kemudian terjerumus kepada hal-hal yang seperti ini ya, daripada ilmu-ilmu gaib. Dan kita lihat banyak orang yang belajar ilmu gaib akhirnya gila, stres. Itu biasanya begitu ya. Untuk itu hati-hati ya. Yang wajar-wajar saja kita berislam, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya, kita berbuat baik di tengah masyarakat kita, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk terus kuatkan tauhid kita, ilmu kita ya, akidah kita, amal kita, banyak menuntut ilmu, maka insya Allah tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau ada stadium general kembali, diharapkan bisa hadir kembali ya Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah ya, kita bersama-sama lah, meskipun yang disampaikan sedikit, tapi insya Allah sebagai pengingat, minimal atau pasti kalau kita ikhlas, Bapak dan Ibu pasti mendapatkan pahalanya. Karena sudah niat jauh-jauh dari rumah, semakin jauh semakin besar pahalanya gitu kan. Tadi disebutkan sama Ustadz Dwi Umar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menurut para ulama, sarana yang paling kuat untuk menambah iman kita adalah ilmu. Semakin banyak ilmunya, boleh dibilang semakin kuat imannya. Semakin jahil, maka kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, semakin tipis, setipis tisu imannya. Betul nggak? Betul. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan kepada MC. Jadi di stadium general ini tidak ada tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian, tapi konon katanya kalau ke panitia boleh kirim WA kalau mau ada pertanyaan, nanti insya Allah sama panitia dari pusat akan dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.